Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar gimana cara menghitung holding period of return dari mutual fund yang capital gain dan dividennya itu biasanya bahasanya dividen reinvested gitu ya. Jadi keuntungannya itu langsung diinvestasikan untuk membeli reksadana lagi agar jumlahnya lebih banyak. Jadi kalau di reksadana kan kita bisa dapat pertama capital gain ya. Capital gain itu kalau misalnya harga ini dapatnya dari mana? Dari selisih harga beli dengan jual ya. Misalnya kita beli 1000, jualnya di 100, jadi kan ada untung 10%, jualnya di 1100 ada untung 10% ya. Nah, selain itu juga sahamnya itu jika kita hold lalu ada pembagian dividen, nah itu juga akan dapat keuntungan juga ya. Jadi keuntungannya ada dua, dari investasinya itu ditambah lagi kalau nilai NAV-nya naik, itu juga kita bisa dapat keuntungan lagi ya. Kalau jadi NAV-nya itu naik, jadi ada keuntungan tambahan lagi dari reksadana. Oke, yang di sini capital gain-nya, sorry ini ya, capital gain ya, sama dividennya dia diinvestasikan lagi untuk ke lembar saham yang untuk menambah jumlah lembar saham. Oke, contoh kasusnya kita bisa lihat di slide berikutnya ya. Okay, a year ago, Jane Foster invested in Asgard Mutual Fund by buying 10k shares ya. Jadi setahun yang lalu Jane Foster dia investasi di reksadana Asgard, membeli 10.000 lembar ya. At net asset value atau NAV 1450. Jadi pada saat dia beli harga reksadananya 1450 per lembarnya ya. She decided to reinvest all interest distribution and capital gain. Jadi dia memutuskan untuk menginvestasikan kembali semua capital gain dan dividen-dividen atau bunga kalau ada bunga ya. Kan kalau pasar uang dia berupa bunga ya. Ini kan bisa jadi reksadananya campuran, kita nggak tahu, di sini nggak dijelasin. Oke, currently Jane wants to sell her 11k mutual fund shares at NAV 1,600. Jadi di sini karena dia reinvest semuanya, dari sini naik tuh jumlah ininya apa, lembar sahamnya dari 10.000 jadi 11.000. Sudah gitu NAV-nya juga naik karena mungkin ini reksadananya bagus, dari 1450 jadi 1600 ya. With this data, determine, tentukan berapa rate of return dari investasi ini atau holding period of return. Yang kedua, kalau ada fee saat menjual ya, fee transaksi jual 2,75%, jadi berapa HPR-nya? Oke, dari soal kita udah tahu kan ya, di sini NAV awalnya kan tadi 1450 ya. Ini saya pakai konvensi Indonesia ya, 1000 pakai titik. Lalu NAV akhir jadi 1600. Jumlah reksadana awal kan hanya 10.000, lalu karena di reinvested jadi juga naik jadi 11.000 lembar. Lalu kita hitung dulu investasi di awal, tinggal ngaliin ini kan ya, 1450 dikali 10.000 jadi 14 juta. Oke, 14 juta. Investasi akhir jadi 17.600 ya, naik ya. Oke, tanpa fee transaksi di sini holding period of return-nya ya tinggal kita ini aja bagi 17,6 juta. 17,6 juta kita bagi 14,5 juta dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Biar ini kan di luar prinsipal ya, di luar investasi awalnya, jadi kita kurangin ya. Atau kata lainnya mungkin bisa juga 17,6 juta dikurangi 14,5 juta dulu, baru dibagi 14,5 juta. Cuman kalau ini lebih ringkas ya, didapat 0,2138 atau dalam persen dia naik 21%,38 ya, 21,38%. Oke, di sini kalau fee transaksinya 2,75, kita hitung dulu fee transaksinya berapa. Di sini
17 saat jual saja ya, kan di situ di soal dibilang pada saat jual ya, sale. 17,6 juta dikali 2,75 jadi 484.000. Nah, kita kurangin tuh yang investasi akhirnya kita kurangin sama fee-nya. Oke, 17,6 juta dikurangi 484.000 baru dibagi investasi awal ya. Di situ kita dapat 0,18 atau ya kalau dalam persen 18,04% ya. Oke. Mudah-mudahan jelas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.